Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 TIF 2023 yang beranggotakan saya Sarah Nabila dengan NIM 3 digit terakhir 195. Ya, Fatur Rahmat dengan 3 digit NIM terakhir 186. Saya Muhammad Nazar Dialhab dengan 3 digit NIM terakhir 206. Saya Mirza Lutfi Karnata nih, 3 digit NIM terakhir 163. Di sini kami akan melakukan presentasi untuk proyek kami yang kami buat yaitu aplikasi chat. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit terkait Firebase yang mana kita gunakan untuk aplikasi chat app ini. Untuk Firebase sendiri merupakan platform layanan berbasis cloud yang disediakan oleh Google yang berguna untuk membangun dan mengelola aplikasi secara cepat. Firebase ini sendiri menawarkan berbagai service yang beberapa diantaranya yaitu ada Firebase Authentication yang mana digunakan untuk autentikasi pengguna. Selanjutnya juga ada Firebase Real Time Database yang mana digunakan untuk menyimpan pesan dan data pengguna secara real time. Lalu kemudian ada Firebase Cloud Storage yaitu untuk yang mendukung pengiriman gambar atau file lainnya. Lalu selanjutnya ada Firebase Hosting yang digunakan untuk menyebarkan aplikasi web ke internet. Lalu ada Firebase Cloud Messaging yang mana memungkinkan aplikasi untuk mengirim notifikasi push kepada pengguna. Pada aplikasi chat ini, Firebase digunakan agar dapat beroperasi secara efisien dengan fitur autentikasi, sinkronisasi data, pengelolaan file, dan pengiriman pesan yang terintegrasi. Selanjutnya, untuk penggunaan Firebase untuk aplikasi sendiri akan dilanjutkan oleh rekan saya, Fatul. Untuk penggunaannya, Firebase cukup mudah untuk digunakan. Di sini kita pertama-tama untuk penggunaannya kita masuk ke aplikasi Firebase terlebih dahulu, lalu kita akan membuat project Firebase kita di Firebase Console. Setelah project dibuat, kita dapat memilih layanan yang akan digunakan seperti authentication, Firestore atau hosting atau beberapa layanan lain yang telah dijelaskan teman saya sebelumnya. Dan setelah itu untuk aplikasi web ini kita hanya perlu mengambil konfigurasi dari Firebase Console dan menambahkan kode berikut kode itu ke file JavaScript kita. Itu kita sudah bisa menikmati fitur-fitur apa saja yang disediakan di Firebase tersebut. Selanjutnya untuk penjelasan program akan dijelaskan oleh teman saya, Azhar. Baik, untuk program secara sederhana kita punya dua, yaitu untuk di client dan server. Jadi untuk client yaitu aplikasi front end atau user interface yang akan kita tampilkan di user, dan di server yaitu sebagai middleware antara user dan Firebase. Nah, untuk backend kita tidak akan menggunakan yang rumit-rumit karena Firebase sendiri adalah backend as a service. Jadi proses seperti autentikasi, kemudian inisialisasi database dan yang lain-lain sudah ditangani oleh Firebase. Jadi sederhana, kita tinggal menggunakan service tersebut ke dalam program kita. Nah, baik, mungkin bisa ditampilkan untuk server terlebih dahulu. Baik, untuk di di server kita punya file index.js, di mana kode ini adalah backend servernya. Nah, kemudian kode ini menggunakan express.js untuk mengatur autentikasi dan layanan image kit. Nah, kemudian Express ini adalah sebuah web framework untuk Node.js, ya, karena kita
secara keseluruhan kita gunakan JavaScript, maka kita gunakan Node.js sebagai backend, kemudian React untuk framework di frontend-nya. Kemudian kita punya environment variables yang mana kita ada di .env, yaitu adalah semacam kode autentikasi ke server Firebase untuk menghubungkan. Bisa kembali ke index.js. Oke, kemudian kita punya controller, yaitu endpoint autentikasi dengan app.get out. Nah, di mana endpoint ini untuk mengirimkan parameter autentikasi dari ImageKit. Kemudian di get authentication parameters itu fungsi dari ImageKit untuk generate token dan timestamp untuk autentikasi klien di front end di sisi klien yang kita gunakan. Kemudian res.send result akan mengirimkan hasil autentikasi dalam bentuk JSON ke klien. Kemudian app listen kita akan menjalankan server yang akan berjalan di port 3001. Kemudian kita print dengan menggunakan console.log live at port 3001 apabila server sudah berjalan. Kemudian kita beralih ke klien. Di klien karena React pada strukturnya akan terlalu rumit kalau kita jelaskan secara keseluruhan. Kita akan jelaskan backbone atau intinya aja dari frontend itu sendiri. Kita bisa ke lib, ke folder lib. Kita bisa ke firebase.js. Nah, di firebase.js kita gunakan firebase.js file ini sebagai semacam file untuk koneksi kepada Firebase itu sendiri. Nah, di mana kita import initialize app get out dan invite store, yaitu library untuk koneksi ke Firebase. Kita punya variable dictionary Firebase config yang mana kita punya API key, out domain, project, storage bucket, messaging center dan app ID. Itu semua identitas dari server Firebase yang kita gunakan. Kemudian kita ini untuk out, kita gunakan get out untuk proses autentikasi. Kemudian kita ke user store.js. Nah, kita di user store.js atau dalam database. Nah, jadi ketika kita fungsi user dengan UID yang kita cari. Jika nggak ada, kita akan print error, di mana error akan menghasilkan bahwa user tersebut tidak ada. Oke, kita lanjut ke chatstore.js.
yaitu library di React untuk state management. Kemudian kita langsung ke fungsi intinya, di mana kita punya definisi use chat store, di mana karena state mengubah chat yang sedang aktif dan mengambil current user dari user store tadi. Nah, di mana apabila current user itu diblokir, maka chat ID akan di-set sesuai, user di-set null, kemudian is current user blocked. Kita punya apabila receiver itu diblokir oleh current user, di mana kalau current user memblokir receiver atau penerima chat user yang akan kita chat, maka user tetap di-set dan is receiver block akan jadi true. Kemudian kalau nggak ada diblokir, fungsi seperti biasa. State, jadi semisal ada yang diblok atau tidak akan ditangani oleh change point ini tadi. Kemudian fungsi reset chat, di mana fungsi untuk semua state akan di reset dengan fungsi ini. Baik, itu saja sekilas pandang dari program. Oke. Untuk implementasinya sendiri, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kami menggunakan Firebase sebagai autentikator dan juga untuk menyimpan data user serta data chat. Di mana di sini saya sudah melakukan setup untuk aplikasi yang telah saya buat dan React. Kemudian, nah di sini terlihat sudah ada aktivitas untuk Firestore yang telah saya buat. Kemudian dapat dilihat pada data authentication di Firebase Console. Di sini dapat dilihat bahwa ada beberapa user yang telah daftar di aplikasi chat app saya. Di mana data-data ini data dari teman-teman yang sebelumnya udah nyoba aplikasinya. Kemudian untuk di programnya sendiri, data ini didapat dari klien ketika kita melakukan login. Di mana pada login ini kita akan memasukkan username, email, dan juga password untuk nantinya dikirim ke Firebase Firestore untuk disimpan. Nah, selain digunakan di Firebase Firestore, data ini juga nantinya akan digunakan sebagai autentikator untuk nantinya kita gunakan di sesi login. Saya akan mencoba untuk mempraktekannya. Di sini saya akan mencontohkan untuk membuat data user baru. Contoh dan pertanyaan. Kemudian untuk emailnya
Kemudian di password set di 123. Oke, jika login register telah selesai, maka akan muncul di sini account created. Kemudian ada tulisan you can login now, dan aplikasi akan otomatis melakukan login dengan data yang telah kita buat tadi. Selanjutnya mungkin saya dapat menunjukkan bagaimana proses login. Oke, eh, di sini saya akan masukkan Raimi. Yang dalam password. Di sini dapat dilihat bahwa login telah berhasil. Nah, proses tadi itu menggunakan terdapat dua alur. Yang pertama, ketika kita melakukan register, ini data yang kita masukkan tadi itu masuk ke dalam Firebase, di mana data tersebut akan tersimpan di Firestore database. Oke, nah di sini user. Nah, di sini muncul beberapa data yang telah kita buat. Nah, ini data yang kita buat tadi, dia akan muncul di sini. Kemudian kita akan mencoba untuk melakukan chatting. Oke, untuk teman-teman mungkin ada yang mau jadi relawan salah satu yang mau nyoba aplikasinya. Halo. Sepertinya jadi perlihat Oke, boleh diberitahu nama username-nya apa? sebentar. Oke. Oke, boleh tahu nama username-nya apa? Tes 123. TEST 123. ST 123. TEST. Oke. Jika data user memang sudah terdaftar di database, maka akan muncul data user tersebut. Kita dapat menambahkan add user. Kemudian kita akan aplikasi sendiri. Nah, tampilan aplikasi sendiri itu seperti ini. Kemudian kita mencoba untuk melakukan
Itu. Ini sudah masuk di internet. Nah, ini dapat dilihat bahwa chat yang berasal dari tubuh saya itu sudah dapat masuk. Nah, ini nantinya akan tersimpan di user chat dan juga di chat. Yang pertama itu ada di user chat. Nah, ini bagian bahwa data tadi tersimpan di sini ternyata 3 Januari. Kemudian ada message-nya dan juga ada sender ID. Di mana sender ID ini akan merujuk kepada data user. Nah, dapat dilihat di sini bahwa tadi data saya ada di collection chat. Oke, mungkin cukup segitu presentasi dari kelompok ini. Bila ada salah katanya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.